Perkenalkan, saya Maulana Damar Melantri. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang kontribusi Abdurrauf As-Singkili terhadap pendidikan Islam. Riwayat hidup: nama Abdurrauf As-Singkili, lahir tahun 1204 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkili, Aceh. Ayah Ali Al-Fansuri As-Singkili. Pendidikan: Abdurrauf Singkili lahir di Singkili, Aceh pada 1204 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkili, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat, sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Duha atau Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya dimulai di Doha, Qatar dengan berguru pada seorang ulama besar, Abdur Al-Hadir Al-Mawrir. Karya-karya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Sepanjang hidupnya tercatat Syekh Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasyawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah adalah kitab tafsir Syekh Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syekh Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdurrauf kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam Saulimum Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Teungku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, yang berdasarkan hasil penelitian Al-Yasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis As-Singkili lebih kurang mencapai 36 buah kitab. Bahkan salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor A. Mousinge dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijke Academic Delft Leiden.
Di dalam buku tersebut diulas isi kitab As-Singkili yang berjudul Mi'rat al-Tulab fi Tahsil Ahkam Asy-Syariyah li Malik al-Wahhab. 1. Mendirikan sekolah Islam di Aceh. 2. Menulis banyak buku tasawuf yang berkontribusi dalam perkembangan Islam. 3. Mengajarkan metode zikir. 4. Menyebarkan agama Islam di Aceh dan Banjarmasin dengan ajaran tasawuf. Hal yang diteladani dari Abdur Rauf As-Singkili. 1. Semangatnya untuk mengakulturasikan antara kebudayaannya dengan agama sehingga banyak masyarakatnya yang berbondong-bondong ingin belajar agama. 2. Ulama yang sangat produktif. Sebagai buktinya 30 kitab telah dihasilkan dari berbagai disiplin ilmu. 3. Ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Sebagai buktinya adanya karya tulis lebih kurang 20 buah dalam berbagai bidang ilmu, sastra, hukum, filsafat, dan tafsir. Pada peranan seorang ulama yang sangat terkenal di Aceh Singkel yaitu Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Anak dari Ali Al-Fansuri As-Singkili, tokoh yang membuat nama Nusantara terkenal di dunia internasional abad XVII. Selain itu juga merupakan saudara dari tokoh tasawuf yang sangat terkenal pada zamannya yaitu Hamzah Al-Fansuri. Namun demikian sangat banyak yang tidak mengetahui sejarah tersebut. Saudara dari Hamzah Al-Fansuri dan ayah dari Syekh Abdur Rauf As-Singkili, beliau adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di wilayah Barus atau Fansur atau disebut Singkil. Bersama saudaranya Hamzah Al-Fansuri As-Singkili, mereka mengembangkan dakwah Islam mulai dari Fansur hingga ke Kerajaan Aceh, bahkan sampai tingkat internasional. Hal tersebut dapat dibuktikan dari karya-karya mereka yang berkembang pesat di Kerajaan Aceh dan menjadi rujukan terhadap pendidikan Islam di Aceh, khususnya di Aceh Singkil. Abdur Rauf Singkel ini adalah seorang sufi yang mencari keseimbangan antara berbagai pandangan para ulama pendahulunya serta mengajarkan zikir dan wirid satariyah. Beliau adalah ulama Aceh yang berupaya mendamaikan ajaran martabat alam 7 yang dikenal di Aceh sebagai paham wahdatul wujud atau wujuduniyah atau panteisme dengan paham sunnah. Meskipun begitu, Syekh Abdur Rauf Singkel tetap menolak paham wujudiyah yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Penyebaran politik pada Kesultanan Aceh selama masih karir Abdul Rauf mempunyai ciri yang paling menarik. Pada periode tersebut, kesultanan diperintah oleh 4 orang perempuan atau sultanah berturut-turut sampai akhir abad ke-17. Sultanah pertama adalah Syafiat al-Din atau 1673 sampai 1678. Kemudian digantikan oleh Edu Religia, jurnal kajian pendidikan Islam dan keagamaan Ahmad Ridwan. Kontribusi Abdur Rauf As-Singkili terhadap pendidikan Islam 215 Zakiat al-Din atau 1678 sampai 1688, dan terakhir adalah Sultan Kalamat al-Din
atau 1688 sampai 1699. Abdur Rauf Singkel lahir pada tahun 1240 Hijriah atau 1615 Masehi dan ia meninggal dunia sekitar 11.050 Hijriah atau 1693 Masehi, dimakamkan di samping makam Teungku Ajong yang dianggap paling keramat di Aceh. Dekat Kuala Sungai Aceh, Abdur Rauf Singkil mempunyai kurang lebih 36 karya tertulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 10 kitab fikih, dan 23 kitab tasawuf. Sekian presensi dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan.